Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi dengan Asden Channel ya. Asden Legacy Channel. Kali ini juga saya akan menyampaikan ataupun menginformasikan beberapa tutorial. Sudah lama ya, karena juga ada kesibukan di dunia offline. Baru kali ini juga kembali saya untuk mengudara ya. Menyampaikan beberapa tutorial terkait dengan penggunaan Kudes versi 209 tahun 2026 ya. Rekan-rekan semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita semuanya dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya juga ditambah ilmunya yang bermanfaat tentunya. Pada rekan-rekan semuanya, apa ya yang harus saya sampaikan kali ini? Mungkin sedikit ya, tidak banyak yang disampaikan. Ini terkait dengan penginputan soal awal dan memastikan bahwa apa ya, bahwa silpa yang pada tahun 2025 ataupun tahun sebelumnya itu sudah tercatat di Siskudes 2026 ya, ataupun dicatat di dalam APBDes. Yang pertama kita siapkan dulu ya aplikasi Siskudesnya. Ini saya sudah menggunakan apa ya? Saya sudah login menggunakan akun salah satu desa di Sisa ya, tentunya. Dan disclaimer ya ini hanya apa hanya Siskudes untuk simulasi saja dan ini tidak terkoneksi dengan sistem yang sudah kita online kan, ya, dengan database yang sudah kita online kan. Dan ini adalah betul-betul offline hanya untuk simulasi saja. Ya. Sama setelah kita login, kami login, kita masuk di dalam penganggaran ya tentunya. Kita lihat di penganggaran ini, Silpa itu dia masuk di pembiayaan satu ya. Ini Silpa tahun sebelumnya sudah saya input di sini. Ada dari PAD sini 1 juta, kemudian dari ADD-nya 10 juta, kemudian dari dana desa juga 10 juta, penerima bagi hasil pajak 39 juta ya. Totalnya 63.442.794 rupiah ya. Ini sudah saya inputkan. Kemudian kita inputkan dan ini bentuknya sudah apa ya? Sifatnya sudah berbentuk saldo di rekening kas desa karena kan sudah non tunai ya, jadi tidak ada lagi alasan bagi rekan-rekan semuanya menyimpan anggaran desa itu dalam bentuk tunai meskipun ya tidak dilarang juga sebetulnya dan tentunya juga mengikuti ketentuan di peraturan bupati masing-masing ya ataupun peraturan bupati wali kota masing-masing ada batasan berapa sih uang tunai yang harus ada di desa. Nah, setelah kita pastikan bahwa Silva sudah masuk di dalam pembiayaan satu, kemudian kita masuk ke pembukuan, dia harus masuk di dalam saldo awal ya, masuk di dalam laporan kekayaan desa. Ini dari total tadi yang Silva dari beberapa sumber, ini langsung dia masuk ke rekening kas desa karena Silvanya ada di rekening ya, tidak ada di kas tunai. Tentunya untuk pengisian di sini kalau awal mungkin rekan-rekan juga sudah searching di beberapa sumber yang lain tentunya sama. Cuman saya di sini ditambahkan ada beberapa juga ada piutang ya, ya Pemda ke desa. Itu hutang Pemda ini harus dicatat juga di dalam BPJS kita ya. Ini maksudnya di sini adalah piutang. Kemudian ada juga persediaan benda pos, ada persediaan benda tulis. Karena tentunya di akhir tahun semuanya harus sudah selesai dan dicatat, dianggarkan kembali menjadi bagian dari saldo awal. Nah ini untuk rekening kas desa ini dia masuknya di debat dan lawan rekeningnya itu adalah ekuitasal ya kalau untuk Silpa. Tapi kalau untuk yang lainnya dia tercatat di dalam ekuitas. Ini ekuitasal sama 63.442.794 rupiah. Nah ini bagaimana supaya dia terrealisasi ya rekan-rekan. Nah caranya kita masuk ke data entry di penatausahaan, masuk di penerimaan desa. Lalu kita klik, ini adalah karena kita mau input silpa tahun lalu, bukan di tahun berkenaan ya. Kita klik silpa tahun lalu. Ini baru saya catat adalah dari sumber dana desa. Sumber dana desa.
Jadi kalau dulu itu kita harus melakukan lagi yang namanya penyesuaian. Kalau sekarang tidak perlu kita melakukan penyesuaian, nanti akan tercatat secara otomatis di jurnal penyesuaian. Jadi menunya sekarang dipindahkan ke menu di penata usaha. Itu di menu penerimaan data, lalu kita klik silpa tahun lalu. Ya kita ini karena sudah pernah dilakukan penginputan, kita klik ubah dulu. Nah, ini kan baru dana desa, kita tambahkan silpa yang lainnya. Nah, di sini ada dari sumber dana yang lain 39 juta, kita pilih, ya kita tambah lagi, kemudian eh, ya, tambah lagi, tambah lagi, lalu kita ini sudah ya, sudah tercatat semuanya. Lalu kita proses, ya, sudah proses dia akan secara otomatis dia ekuitas akan pindah di debit ya. Kita cetak. Nah, seperti ini nanti jadinya ya outputnya ini juga kepala desa, kemudian diperiksa oleh Football. Nah, dibukukan oleh Tower Keuangan. Ini sudah balance yang sudah tercatat di dalam eh, penerimaan desa sebagai silpa tahun lalu. Lalu kita lihat lagi buktikan di penyesuaiannya. Apakah dia sama enggak? Oh, tidak ada. Sekarang tidak perlu dicatat di sini. Kalau dia dicatat di sini, dia akan menjadi double. Nah, kita lihat di laporan penganggarannya saja. Mungkin rekan-rekan ya. Apakah dia tercatat atau tidak. Ada ya. Kalau di bawah, 53 juta ya ini penerimaan pembiayaannya. Jadi sudah clear ya rekan-rekan. Sudah clear, dia sudah tercatat di dalam eh, APBDes. Di APBDes kita lihat silpanya ada yang tercatat. Kita dilihat lagi ya guys ya. Nah, yang penting mekanismenya seperti itu. Jadi semuanya tercatat 63 juta. Mungkin itu saja rekan-rekan. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di waktu lain kesempatan dengan Mas Den Legacy Channel. Terima kasih. Tutup saja mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.